Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua udah bersama dengan updatean iOS terbaru yang udah dirilis sama Apple, yaitu iOS 17.2.1, dan gua akan kasih tahu ke kalian kira-kira apa aja yang baru dari updatean ini. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Selain updatean 17.2.1, Apple juga kasih updatean pada iOS 16.7.4, ada iPadOS 16.7.4, dan yang terakhir ada macOS 14.2.1. Jadi untuk iPadOS 17.2.1 itu nggak ada. Kemungkinan besar untuk 17.2.1 ini dikhususkan untuk iOS device aja. Jadi untuk iPadOS memang tidak dihadirkan. Oke, pada updatean kali ini gue menggunakan iPhone 11, iPhone kedua gue, atau bisa dibilang iPhone ketiga juga. Ini gue menggunakan iPhone 11 dan posisi awalnya tuh bukan di 17.2, melainkan di 17.1.2. Jadi untuk size update-nya gue mendapatkan yang cukup besar ya, yaitu 1,17 GB. Sebenarnya normalnya tuh kalau kalian ada di 17.2 cuman 120-an megabyte aja. Jadi ini benar-benar minor update, size update terkecil yang pernah gue lihat di Apple ya, di updatean iOS Apple, dan memang updateannya hampir nggak ada ya di 17.2.1 ini. Kalau kita lihat di sini untuk keterangannya itu perbaikan bugs aja ya, dan memang dianjurkan untuk seluruh pengguna Apple device tentunya. Jadi buat kalian yang udah ada di 17.2 atau lebih lawas lagi, mending update aja ke 17.2.1 ini. Lalu kita lihat untuk build numbernya, kita pergi ke general. Mengenai di sini kita lihat untuk version iOS-nya 17.2.1 21C66. Jadi buat kalian yang mau update ke 17.2.1, pastikan untuk versi iOS-nya untuk build number-nya itu sama seperti ini, 21C66. Kemudian kita akan cek untuk sistem data, storage dari sistem data iPhone ini, yaitu ada di angka 6,9 GB. Ini cukup besar ya untuk iPhone 11 yang storage-nya cuma 64 GB aja. Tapi nggak usah khawatir, data sistem ini sebenarnya untuk updatean iOS selalu berubah-ubah ya, kadang menurun, kadang naik, jadi nggak usah khawatir mengenai sistem data ini. Sekarang kita berbicara mengenai apa aja yang baru di 17.2.1 ini. Jadi itu di sini Apple memberikan respon keamanan cepat di web Safari pada iOS, iPadOS, dan juga macOS. Dan pastinya hanya dikirimkan untuk iOS, iPadOS, dan macOS versi terbaru mulai dari 16.4.1 sampai ke 17.2.1 ini. Jadi untuk perbaikan bugsnya lebih ke keamanan web Safari tadi ya. Jadi buat kalian yang sering pakai Safari, saran gue mending langsung update aja ke 17.2.1. Kemudian di sini gue mendapatkan informasi, jadi Apple tuh men-stop penjualan untuk Apple Watch Series 9 dan juga Ultra 2 di Amerika Serikat ya dalam waktu dekat ini. Kemungkinan sih di hari Kamis 21 Desember jam 3 sore di waktu setempat. Jadi buat kalian yang udah terlanjur beli di sana itu bisa ambil Apple Watch-nya terakhir tuh di 24 Desember. Jadi setelah 24 Desember, persediaan Apple untuk Apple Watch Ultra 2 dan juga Apple Watch Series 9 itu udah nggak tersedia lagi ya. Pemberhentian penjualan untuk Apple Watch Series 9 dan Ultra 2 ini bukan tanpa sebab ya. Jadi gara-garanya tuh sengketa paten antara Apple dan juga Masimo soal sensor SpO2 atau pemantau oksigen dalam darah. Memang selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi semua ini masih dalam tahap pemrosesan ya. Jadi belum fix di ketok palu final Apple tuh bersalah. Jadi kalau misalnya Apple nggak bersalah, mereka juga bisa ajukan banding untuk gugatan ini. Jadi gue nggak tahu apakah sengketa ini berpengaruh ke updatean iOS 17.2.1 ini, karena memang nggak ada perbaikan bugs yang bisa dilihat secara detail ya. Kemungkinan besar memang ada hubungannya ya dengan sengketa antara Apple dan juga Masimo ini. Kalau untuk bugs lainnya memang gue nggak alamin juga, cuman yang gue notice di sini di iPhone 11 gue sempat ngalamin sedikit overheat sih ya pada saat gue main game Mobile Legends. Settingannya memang gue atur ke rata kanan ya untuk iPhone 11 ini. Pada saat gue ubah ke medium memang dia nggak ngalamin overheat sama sekali dan nggak ada drop frame rate sama sekali. Jadi untuk settingan mentoknya di rata kanan iPhone 11 di 17.2 kemarin itu ada ease overheat. Di 17.2.1 ini gue sempat coba main game itu masih sedikit overheat, walaupun nggak sepanas di 17.2 kemarin. Sebenarnya memang ease overheat ini nggak sepenuhnya hilang ya di iOS 17 ini. Ada beberapa situasi pada saat kalian main game atau buka beberapa aplikasi itu overheat tetap ada di beberapa iPhone tertentu. Jadi memang untuk overheat itu gue rasakan, gue dapatkan pada saat gue bermain game aja. Kemudian untuk bugs lainnya gue nggak alamin sama sekali. Untuk keyboard masih lancar, nggak ada kendala pas gue pakai, nggak ada freeze, nggak ada crash, nggak ada masalah untuk pengetikannya di sini.
Dan untuk isi WiFi yang sempat gencar ya di 17.1, poin 1.2 dan juga poin 2 kemarin, itu gue nggak alamin crash, nggak alamin gagal connect di iOS 17.2.1 ini. Memang ini baru 1 hari, gue nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi overall untuk 1 hari ini di iOS 17.2.1 iPhone 11 64GB itu masih aman WiFi-nya, nggak pernah disconnect otomatis, barnya juga masih full, dan memang kecepatannya sesuai dengan apa yang gue punya di rumah gue ini. Kemudian kita berbicara mengenai performa, sebenarnya iPhone ini gue nggak pakai dengan cara heavy user ya, gue nggak pakai dengan yang ekstrim editing video lama atau bermain game dengan lama. Paling gue coba tes itu untuk yang mau bermain game di settingan mentok rata kanan, itu pun Mobile Legends doang. Sedikit overheat, tapi performanya masih aman, nggak drop frame rate, dan untuk kegiatan sosial media yang lainnya sih gue rasa aman-aman aja. Jadi kalian gak usah khawatir untuk update ke iOS terbaru di 17.2.1 ini. Kemudian untuk Geekbench-nya juga udah gue tes, untuk CPU benchmark-nya itu gue mendapatkan di angka 1285 untuk single core-nya. Multicore-nya gue mendapatkan di angka 2498, ini cukup besar. Kemudian untuk GPU score-nya gue juga udah tes, gue mendapatkan di angka 13.642. Jadi ini sekedar angka aja, nggak bisa jadiin patokan juga untuk mengukur seluruh performa yang udah ada di iPhone kalian. Semuanya tergantung penggunaan kalian seperti apa. Lalu kita cek untuk battery health-nya di sini sebenarnya masih sama ya, ada di angka 87%, ya benar 87% untuk battery health-nya di iPhone 11 gue ini. Dan untuk daily activity-nya, untuk penggunaan gue selama 1 hari ini 24 jam terakhir itu lebih ke penggunaan sosial media, TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp. Jadi nggak ada penggunaan yang lebih ekstrim ya, memang gue bermain gamenya nggak terlalu lama, jadi nggak masuk ke daftar penggunaan baterai yang teratas. Cuma scroll TikTok, Instagram, dan juga balas chat di WhatsApp aja, gue mendapatkan screen on time-nya tuh di 9 jam 22 menit. Jadi untuk penggunaan baterai di 17.2.1 gue cuma bisa berbicara seperti itu aja, karena baru aja gue pakai selama 24 jam terakhir aja. Untuk fungsi-fungsi yang lainnya sebenarnya masih aman ya, nggak ada crash, nggak ada masalah sama sekali. Bug juga gue belum temui di 17.2.1 ini, jadi buat kalian yang udah update ke 17.2.1 ini dan mengalami bug, coba share aja di kolom komentar bugnya seperti apa, nanti gue akan coba cari tahu, dan siapa tahu gue bisa kasih solusi buat kalian. Kalau misalnya emang gak ada solusi, berarti kita tinggal tunggu aja updatean iOS selanjutnya. Kemudian kita berbicara updatean iOS selanjutnya, yaitu di 17.3.2 ya untuk versi betanya. Ini kan udah masuk ke Natal dan Tahun Baru, jadi kemungkinan Apple juga karyawannya libur. Jadi untuk iOS 17.3.2 itu kemungkinan besar akan rilis di pertengahan Januari, mungkin paling cepatnya di tanggal 9 Januari, paling lamanya di tanggal 16 Januari 2024. Jadi untuk 3 minggu ke depan kemungkinan besar nggak akan ada updatean iOS terbaru dari Apple. Oke, jadi seperti itu untuk updatean 17.2.1. Memang nggak ada updatean besar di dalamnya. Tapi buat kalian yang ada di 17.1.2 atau di bawahnya, langsung update aja ke 17.2.1. Karena di 17.2 itu ada beberapa updatean besar. Buat kalian yang belum tahu, bisa cek aja video gue di sini untuk updatean 17.2. Kalau kalian udah nonton dan tahu fitur apa aja yang baru di 17.2, langsung update aja ke 17.2.1 ini. Karena di sini ada perbaikan bugs dan juga tingkat keamanan lebih untuk iPhone kalian ke depannya. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.